Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, hari ini kita berjumpa lagi dengan Bapak untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah, kebaikan ini merupakan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Untuk itu marilah kita bersyukur atas nikmatnya ini. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, sebelum kita memulai materi pembelajaran ini, Bapak ingin mengabsen dulu kehadiran anak-anak sekalian. Apakah ada di antara teman-teman yang tidak hadir? Oh ya, alhamdulillah hadir semua. Baiklah, sebelum materi kita mulai, kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Silakan untuk memandu doa. Amin. Alhamdulillah. Anak sekalian, itulah asal doa kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita akan kita laksanakan ini akan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan memulai materi pelajaran kita ini. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita hari ini tentang pelajaran 4, yaitu ayo membayar zakat. Dalam materi ini ada dua materi, yaitu makna zakat dan macam-macam zakat. Sebelum Bapak menjelaskan tentang materi ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi diharapkan setelah kita melaksanakan pembelajaran ini tentang materi ini, maka anak-anak akan mampu. Pertama, siswa mampu menjalankan kewajiban untuk berzakat. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa mampu menunjukkan sifat peduli sebagai implementasi dari pemahaman zakat tersebut. Dan juga diharapkan siswa mampu untuk memahami apa itu zakat dan macam-macam zakat. Yang keempat, siswa mampu menjalankan makna zakat. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, kita mulai memahami makna zakat. Zakat menurut bahasa adalah membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Ayo anak-anak sekalian, siapa yang tahu arti nisab? Nisab adalah batasan jumlah harta tertentu dalam 1 tahun. Jadi, zakat merupakan kewajiban bagi orang Islam yang terdapat pada rukun Islam yang keempat. Kemudian B, macam-macam zakat. Zakat dalam agama Islam ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. A, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebanyak 2,5 kg atau 3,0 liter setiap orangnya. Beras atau bahan makanan tersebut, anak-anak, bahan pokok yang terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat. Artinya, kita mengeluarkan zakat fitrah itu kita serahkan ke badan amil zakat atau pengurus pengumpulan zakat. Nah, kepada orang yang tidak mampu, artinya zakat tersebut akan dibagikan oleh amil zakat kepada orang yang tidak mampu atau orang yang berhak menerimanya. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang hari raya Idul Fitri. Mengapa? Agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri tersebut. Nah, jadi anak-anak sekalian, zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu. B, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ayo. Ada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adalah syarat pertama, yang mengeluarkan zakat fitrah itu adalah beragama Islam. Baik laki-laki, perempuan, bayi, anak-anak atau lanjut usia. Kemudian yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup
untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak merupakan kewajiban dari orang tua kita. Jadi untuk mencari uang atau untuk mencari zakat fitrah untuk kita anak-anak, bukan kita, adalah orang tua kita. Sebab kita masih tanggungan orang tua. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Nah, jadi ketiga itulah orang yang berhak mengeluarkan zakat. Kemudian zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Misalnya anak-anak, jika seseorang muslim memiliki emas 85 gram, itu untuk selama 1 tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Jika harga emas 1 gramnya 400.000 contohnya, maka nilai nisabnya adalah 85 gram kali 400.000 rupiah. Maka akan timbul uangnya 34 juta rupiah. Nah, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari 34 juta rupiah. Ayo, berapa? Iya, jadi zakatnya adalah 850.000 rupiah. Anak-anak, zakat mal dimaksudkan atau tujuannya untuk membersihkan harta yang kita miliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Kemudian yang kedua, syarat wajib zakat mal. Artinya ada syarat wajib zakat mal. Yang mana? Pertama, memiliki harta adalah orang Islam, atau pemilik harta itu orang Islam. Kedua, baligh dan berakal, artinya orang yang sampai umur dan tidak gila. Yang ketiga, termasuk dalam jenis harta yang dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah sampai 1 tahun. Yang kelima, itu tentunya harta milik sendiri. Kemudian C, jenis harta yang dizakati. Jadi harta itu ada jenis-jenisnya yang dizakati. Seperti yang pertama, perhiasan emas atau perak yang disimpan. Nah, seperti contoh tadi, ya. Yang kedua, uang simpanan atau uang tabungan yang telah mencapai 1 tahun. Ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja atau bisnis. Nah, uangnya disimpan selama 1 tahun. Keempat, hasil pertanian seperti padi, palawija. Kemudian yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Kemudian yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, logam yang terbuat dari emas, atau goci yang tinggi nilainya. Nah, anak-anak sekalian, itulah uraian materi kita hari ini. Mudah-mudahan materi ini dapat menginspirasi kita untuk belajar lebih giat lagi. Anak-anak sekalian, demikianlah tadi materi yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan ini akan menjadi berkah bagi anak-anak semua. Dan Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.